Shalom saudara dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, untuk kita dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita, atau kondisi kesehatan tubuh kita yang sesungguhnya, maka kita perlu memeriksakannya ke dokter untuk melakukan medical check up, pemeriksaan secara menyeluruh agar betul-betul dapat dipastikan bagaimana kondisi kesehatan kita yang sesungguhnya. Apakah kita betul-betul dikategorikan sebagai orang yang sehat, kurang sehat, ataupun sakit. Nah, itu semua bisa kita dapatkan manakala kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada diri kita. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan keuangan kita. Maka untuk dapat mengetahui itu semuanya kita perlu mengadakan pemeriksaan atau audit untuk memeriksa bagaimana kondisi keuangan kita, apakah keuangan kita sedang sehat atau keuangan kita tidak sehat, sehingga perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar keuangan kita menjadi sehat kembali. Maka dalam kehidupan kita juga ternyata bukan hanya berbicara tentang kondisi kesehatan kita, kondisi kesehatan keuangan kita, tapi juga kita perlu memeriksa kondisi hati kita. Apakah hari ini kondisi hati kita sehat atau tidak? Kondisi hati kita sedang baik atau tidak? Maka hal ini juga diingatkan kepada kita semua agar dalam kehidupan kita mau memeriksa kondisi hati kita. Nah, tentu saja yang paling mengerti, yang paling tahu tentang kondisi hati kita sampai kedalaman hati kita hanya Tuhan yang Maha Tahu. Manusia, orang lain di sekitar kita itu sangat terbatas. Yang mereka tahu adalah hal-hal yang nampak dari dalam kehidupan kita, sehingga mungkin hanya bisa berasumsi. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang tepat, yang akurat tentang bagaimana kondisi dalam hati kita, maka kita harus memeriksakannya kepada pihak, kepada pribadi yang paling mengerti, yaitu Tuhan yang Maha Tahu. Dalam Mazmur pasal yang ke-139, ayatnya yang ke-23 dan 24, firman Tuhan berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Nah, Mazmur Daud mengatakan hal ini, bahwa Daud juga berkata, "Selidikilah hatiku ya Allah, kenalah pikiran-pikiranku." Supaya Tuhan memeriksa dan melihat bagaimana sih kondisi di dalam hatinya. Maka dia perlu memeriksakannya itu kepada Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan, "Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus." Mungkin Tuhan akan menunjukkan dalam diri kita, mungkin masih ada yang namanya luka hati, iri hati, mungkin kedengkian, kebencian, mungkin juga ada hal-hal yang lainnya yang masih tersimpan dalam hati kita. Nah, ketika Tuhan menunjukkan hal itu semuanya, Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa adanya kita yang sesungguhnya. Tentu saja suatu hasil yang sangat objektif bagi kita, sehingga kita tahu apakah hati kita betul-betul murni di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, ketika Tuhan menunjukkan hal itu, maka kita mau belajar untuk memperbaiki diri kita kembali, agar kita makin hari menjadi makin pribadi yang lebih baik lagi. Makin hari kualitas hati kita makin lebih baik lagi, sehingga kita makin diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa terjadi diawali ketika kita mau belajar untuk memeriksa hati kita. Yang kedua, bukan hanya memeriksa hati kita, kondisi kesehatan di dalam hidup kita maupun kondisi kesehatan dalam keuangan kita, termasuk juga kondisi hati kita, itu kesehatannya bukan bersifat permanen. Artinya hari ini sehat belum tentu besok juga sehat. Itu kita perlu, yang kedua, selain memeriksa hati kita, perlu menjaga hati kita. Amsal pasal 4 yang ke-23 mengatakan, "Kan itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Agar apa? Agar hati kita terjaga dengan baik, kualitas hati kita tetap baik, sehingga kita tidak tercemari dengan mungkin kebencian, iri hati, kedengkian, atau kesombongan dan lain sebagainya, supaya kita tetap memiliki hati yang murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita perlu menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa mempengaruhi dalam hidup ini. Karena dari dalam hatilah akan memancar keluar ke kehidupan kita. Entah itu memancar lewat ucapan kita, tindakan dan sikap kita. Segala sesuatunya itu bersumber dari dalam hati kita. Nah, kalau kondisi hati kita baik, maka yang memancar pun adalah hal-hal yang baik, yang berkenan, yang tentu saja Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, belajarlah memeriksa hati kita, menjaga hati kita, dan mengisi hati kita dengan firman kebenaran,
sehingga hati kita dipenuhi dengan kebenaran Tuhan yang akan terus menguatkan dan menguatkan hati kita, sehingga yang memancar keluar adalah kehidupan, bukan hal yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dan mengajarkan kepada kita semuanya hari ini. Periksa hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, jaga hati kita. Yang ketiga, dengan mengisi hati kita dengan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, agar hidup kita bisa makin diubahkan serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.